Shalom jemaat, mari dari kediaman kita masing-masing kita kembali beribadah dengan pertolongan ibadah kita dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah ke atas kita berkat kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Bersama kita sembah Dia, kita mau datang di hadirat Tuhan, Bapa kita. Percayakan
Benar ya Bapa, bahwa ajaib dan perkasa perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau datang pada hari ini menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan masih ada buat kami di dalam keadaan kami saat ini sekalipun. Kami justru dapat merasakan kekuatan-Mu, dapat merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali mungkin di dalam kehidupan kami berkeluh kesah. Mungkin karena kami bosan, mungkin karena kami khawatir akan keadaan ini. Mau sampai kapan kami tidak tahu. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan kami yang menjaga hidup kami, sehingga kami tidak perlu khawatir lagi. Karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan menjadi ungkapan kerinduan kami, ungkapan rasa syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjaga hidup kami. Amin. Kiranya dalam kehidupan kita, kondisi saat ini sekalipun, kita tetap percaya bahwa setiap saat, setiap waktu ada Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku.
tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Saya ajak untuk setiap kita boleh meletakkan tangan kita di dada dengan satu keyakinan bahwa kasih-Nya tiada berakhir dalam kehidupan ini. Kasih-Nya tidak terbatas oleh keadaan kita saat ini. Marilah terus berharap kepada Tuhan, karena Dialah Bapakku yang baik. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Shalom, Bapak Ibu, saudara di rumah masing-masing maupun saudara berkumpul di tempat saudara, kita masuk dalam ibadah bersama-sama di hari yang baik ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kekuatan, hikmat, dan penghiburan yang Tuhan berikan. Dan hari ini, pagi hari ini kami rindu menyembah Engkau. Melalui ibadah kami ini, berkatilah melalui firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tema kita adalah tentang energetic life in Christ. Artinya apa? Hidup yang berenergetik, hidup yang bersemangat di dalam Kristus. Untuk itu mari kita perhatikan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab masing-masing. Kita siapkan dalam kitab Filipi. Kita perhatikan Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Filipi pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-16. Pelan-pelan dibuka Alkitab. Perhatikan Filipi pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-16. Perhatikan, saya sementara baca, biarlah saudara memperhatikan Alkitab firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat pertama. Akhirnya berarti apa? Segala sesuatu itu apapun terjadi dalam kehidupan ini, apapun yang kita alami, katanya, saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu. Artinya apa? Menuliskan hal ini lagi. Artinya kalau kita lihat pasal pertama, pasal 2, itu ada permasalahan, ada ajaran-ajaran, ada sesuatu yang salah yang perlu diluruskan. Paulus berkata, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat palsu.
karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Maksudnya apa? Maksudnya kita disuruh terus untuk tidak putus asa, terus belajar, terus maju di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, yuk kita pikirkan. Kita sudah berkali-kali membahas kitab Filipi. Siapa yang tahu kitab Filipi itu temanya apa? Berbicara tentang apa? Kalau kitab Filipi itu bisa disingkat dengan satu kalimat. Ada yang tahu? Kitab apa ini? Satu kata? Kata perintah. Yaitu apa? Bersukacitalah. Bersukacitalah. Ya, bersukacitalah. Bersukacitalah itu juga bisa berarti berenergetiklah. Artinya apa? Bisa berarti bersemangatlah. Dan itu memang kitab Filipi adalah kitab bersukacita. Siapa yang tahu satu ayat dari firman Tuhan dan kitab Filipi yang ayat kuncinya? Di mana? Pasal 4 ayat berapa? Ayat yang keempat, bersukacita. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacita. Dan tadi kita baca ayat 1 dikatakan, saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Tapi di kitab Filipi ini juga diungkapkan ada pencuri sukacita. Dalam kitab ini dikatakan ada beberapa ungkapan tentang gambaran tentang ada pencuri sukacita. Minimal 3 hal. Yang pertama, yang kita lihat, situasi kehidupan itu merupakan bisa menjadi semacam pencuri sukacita. So itu kalau kita perhatikan pasal 3 tadi diungkapkan ada suasana yang bisa, pasal 2 maksud saya, itu ada digambarkan. Ada suasana yang bisa membuat orang tidak bisa bersukacita. Ya. Harta benda bisa mencuri sukacita. Betul tidak ya? Mungkin saat ini kita mengalami. Dulu bisa beli ini, bisa punya ini, sekarang agak susah ya.
situasi sekarang juga bisa mengurangi bahkan mencuri sukacita kita. Betul ya, maunya jalan-jalan biasanya bisa enak, situasi mencekam, rasanya hidup tidak enak. Firman Tuhan ungkapkan juga ada pencuri lain, pencuri sukacita, yaitu sifat manusia kita yang berdosa. Bahkan penelitian di Tiongkok, di Cina itu akibat dari lockdown yang lalu di Wuhan, ada perceraian semakin meningkat. Kenapa begitu? Kok bisa? Karena ternyata semakin di lockdown di rumah, sifat-sifat muncul semuanya, suami istri, anaknya. Malah geger ya, malah tidak sukacita. Nah, so itu perlu kita mengerti hari ini. Kita jangan sampai sukacita dari Kristus itu dicuri oleh situasi hari ini. Dan ini mungkin masih berapa hari lagi, bisa berapa minggu lagi, bisa berapa bulan lagi. So itu firman Tuhan pagi ini penting supaya kita jangan sampai sukacita kita dicuri oleh situasi dengan kondisi keberadaan kita, harta benda kita yang makin berkurang mungkin, atau dengan sifat-sifat keberadaan manusia di lingkungan kita yang mungkin membuat kita jengkel, marah, dan seterusnya. Karena firman Tuhan juga ungkapkan, Yesus itu justru pemberi sukacita. Sebab itu kalau kita perhatikan ayat 7 dan 8. Mari ditengok firman Tuhan. Perhatikan ayat 7 ngomong apa di sini. Kenapa Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yang membuat aku sukacita dahulu itu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena Kristus itu pemberi sukacita, sumber sukacita. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku melebihi segala-galanya. Yesus itu pemberi sukacita di dalam situasi apapun, entah punya harta benda apapun, dan situasi orang-orang di sekitar kita yang mungkin bisa membuat kita tidak enak hari ini. Kalau kita mengerti Yesus bisa memberikan sukacita, maka kita akan tetap ada sukacita. Kemudian perhatikan ayat 10. So itu mengapa Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena dia tahu, mengerti betul bahwa Kristus adalah sumber sukacita. Sebab itu pagi hari ini, saat ini kita akan melihat bersama 3 hal tentang sifat Kristus yang harus kita pegang baik-baik, sehingga sukacita Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga kalau saudara suatu saat ini mengalami situasi yang tidak enak, mengalami merasa kekurangan, atau menghadapi orang-orang yang bisa membuat kita tidak sukacita, ingatlah tentang Kristus. 3 hal ini. Mari kita belajar bersama-sama. Pertama, lihat ayat 8 dan 10. Ayo pelan-pelan lihat firman Tuhan. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Siapa? Dikatakan di sini Kristus Yesus itu apa? Tuhanku katanya. Yesus itu Tuhanku. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kenapa Yesus itu sumber sukacita? Karena Yesus itu adalah Tuhan, Lord. Siapa masih ingat? Tuhan itu artinya apa? Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu artinya Dia pemilik. Lord, Dia pemilik. Kalau Bapak di sini yang duduk di sana, itu saudara adalah pemilik rumah saudara. Saudara juga berarti pemelihara rumah ini. Tuhan itu artinya juga Dia pelindung. Tuhan itu artinya pemampu, yang memampukan. Sebab itu kita tahu Yesus itu pemberi sukacita karena Dia adalah Tuhan. Dia bisa memampukan apapun dalam kehidupan kita karena Dia Allah yang sudah bangkit. Sebab itu dalam kehidupan ini, saudara kalau merasa dicuri sukacita saudara, ingat, saudara bertanya pada diri saudara sendiri, siapa atau hal apakah yang menjadi andalan dalam hidup saya? Nah, kalau saudara, andalan saudara kepada keadaan supaya enak, maka saudara akan mudah dicuri sukacita saudara. Atau saudara merasa sukacita kalau punya uang banyak, atau
kumpul dengan orang yang saudara sukai, baru saudara senang, maka saudara tidak akan bisa bersuka cita. Tapi andalan saudara kepada Yesus, karena Dia adalah Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Kita tidak akan kecewa walaupun mungkin mengalami kesulitan, tantangan. Apapun, saudara tahu Dia pemampu. Walaupun saudara percaya enggak, kalau saudara percaya Dia adalah Tuhan dalam hidup saudara, Yesus akan memampukan dengan keuangan hari ini saudara yang punya. Dia tetap bisa memelihara hidup saudara. Amin saudara. Saya mengalami, orang lain mengalami. Yang kedua, sifat Yesus dan karakter Yesus. Mari perhatikan ayat 9. Ayat 9, ditengok lagi firman Tuhan. Ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya apa di sini? Artinya di dalam Yesus itu senantiasa ada anugerah Allah. Ada anugerah Allah. Paulus mengerti orang bisa mengenal kebenaran, bertobat, dan dia bisa meninggalkan masa lalunya. Dia bisa mengalami masa depannya sampai kekekalan. Itu karena anugerah Allah. Anugerah Allah itu artinya apa? Anugerah Allah itu artinya segala kemampuan, segala karunia, segala talenta, segala kekuatan itu gratis dari Allah. Sebab itu hari ini saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang yang senantiasa bersemangat dalam kehidupan ini. Mungkin situasi kita harus akui tidak enak. Saya sebagai pendeta pun merasakan tidak enak. Itu wajar. Tetapi sukacita tidak boleh berkurang. Semangat tidak boleh berkurang. Mungkin keuangan, atau biasanya bisa enak bertemu dengan orang, atau hari ini saudara diberhadapkan dengan orang-orang yang di sekitar saudara mungkin merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa itu hadapi. Yang penting hidup bersukacita di dalam Tuhan. Sebab itu hari ini bertanyalah dalam kehidupan ini, apa yang menjadi kekhawatiran saya? Mari setiap saudara bertanya, apa yang menjadi kekhawatiran saya? Saudara akan khawatir terus kalau saudara merasa lingkungan ini kapan selesai situasi ini. Saudara terus bertanya, aku bosan, aku capek. Semakin saudara melihat lingkungan saudara, semakin saudara khawatir. Saudara semakin hari melihat dompet saudara atau melihat dana saudara semakin berkurang, saudara semakin khawatir, sukacita semakin dicuri. Atau saudara merasa tidak cocok dengan lingkungan tempat, saudara semakin khawatir. Hari ini biarlah katakan, Tuhan terima kasih untuk keadaan, untuk situasi hari ini. Saya tidak perlu khawatir, karena Engkau punya anugerah yang membuat aku mampu. Amin saudara. Saudara Tuhan bisa memampukan saudara penuh sukacita. Jangan khawatir dengan apa yang saudara miliki, dengan saya miliki, dengan setiap kita yang miliki. Tuhan bisa memampukan itu semua. Jangan takut besok bagaimana, besok makan apa, besok bisa nggak aku beli baju, besok bisakah aku beli yang lainnya. Jangan khawatir, ada anugerah Tuhan, ada anugerah Tuhan yang bisa memampukan kita sampai pada kekekalan. Yang ketiga perhatikan sifat Kristus yang ketiga, ayat 11. Perhatikan ayat 11. Ayat 11. Perhatikan, dikatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 14 juga, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya di dalam Yesus, karena Yesuslah, maka hidup kita ini kekal. Apa yang kita alami ini punya makna, karena kekal itu berarti bukan hanya tidak bisa dihitung dengan waktu, tapi artinya dalam Alkitab itu segala sesuatu kekal itu tidak sia-sia, bermakna, bernilai.
yang mulia di hadapan Tuhan. Sakit kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kalau kita di dalam Yesus memiliki makna. So itu mengapa Paulus berkata, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Penderitaannya, kesusahannya, kelemahan kita punya makna, tidak sia-sia. Saudara kalau lihat ya, kita seringkali berpariwisata ya, ke suatu tempat, ke gunung atau ke tempat yang lain. Saudara, kadang-kala gunung yang bagus itu kita lihat, wah indah sekali pemandangannya, lembahnya bagus. Anda tahu itu dulu bekas gempa bumi. Mungkin ratusan tahun lalu terjadi ledakan besar di sana. Dan hari ini menjadi pemandangan yang indah. Yang juga hari ini saudara bisa bangga mungkin beberapa tahun lagi. Aku loh dulu tinggal di lockdown di rumahku, di karantina loh. Aku malah pintar sekarang bisa masak. Ya toh. Aku sekarang di rumah, aku bisa jahit sekarang. Dan saya lihat itu sekarang kreativitas muncul itu. Karena kemarin saya baca di BBC itu ya, laporan secara dunia global. Akibat positif daripada corona ini adalah kreativitas orang itu muncul ya. Luar biasa. Bahkan kemarin saya lihat di Facebook dari salah satu family saya, itu bisnisnya luar biasa. Dia itu pintar jahit. Dia itu lalu maskernya itu dibuat lukisan bagus ya, dibordir. Dan itu mahal sekali ya. Karena orang-orang yang punya duit itu ingin pakai masker ada bordirannya bagus. Jadi saudara semua tidak sia-sia. So itu biarlah saat ini kita bertanya, apa yang harus saya utamakan dalam hidup ini? Jangan merasa kurang dalam situasi ini, tapi justru, oh Tuhan mau apa? Karena ada anugerah Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak sia-sia semuanya ini. Bertanyalah, pasti Tuhan punya tujuan yang baik di dalam kehidupan ini, saudaraku. Di meja ini, saudara lihat ada hiasan batu, ya, ada batu di sini. Saya bawa batu. Ya, ini batu ini. Ini batu. Ini batu ini saya ambil 8 tahun lalu ini di Sinai, ya. Ini batu kecubung yang belum jadi, saudaraku, ya. Batu. Saya koleksi batu, ya. Batu. Ini juga batu. Ini tahun 8 tahun yang lalu saya ambil di Petra di Yordania. Saya leles batu. Juga ini batu bukan sembarangan. Ini Maret yang lalu saya ambil di Galilea ya, di pantai Tiberias ini. Ini juga 3 tahun lalu bersama dengan teman-teman. Ini batu kecil-kecil, jangan dianggap remeh ya. Ini batu saya ambil dari piramid di Mesir ya, ambil leles ini bawa pulang. Tapi maksud saya cerita batu-batu ini bukan batunya. Ini memang saya taruh di meja saya karena saya ingat akan satu cerita itu. Cerita tentang seorang pendeta juga ya. Pendeta itu ceritakan ada batu di mejanya. Sehingga jemaatnya bertanya, "Pak Pendeta, kenapa kamu taruh batu di mejamu?" Pendeta ini berkata, "Kenapa batu penting sekali? Karena setiap kali saya lihat batu ini," katanya, "saya mengingatkan akan batu kubur Yesus." Ya, mengingatkan batu kubur Yesus yang besar, yang kuat, bertonton itu beratnya. Batu yang besar itu, ketika Kristus bangkit, batu itu roboh, lenyap. Sebab itu, kita harus ingat juga, Kristus bangkit. Firman Tuhan berkata, kebangkitan kita punya kekuatan. Karena Kristus itu bangkit. Sebab itu apapun persoalan, jangan mau dirampas sukacita. Karena Kristus bangkit. Amin, saudara. Ada hari esok. Masih ingat nyanyian? Masih ingat pujian itu? Sebab dia hidup. Ada hari esok. Mari kita nyanyi sebentar yuk. Referennya saja. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada apa? Hari esok. Ayo nyanyi bareng-bareng. Tepuk tangan bersama-sama. Ya. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Tak gentar. Siapa hari esok hidup jadi berarti. Sekali lagi sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Tak gentar. Oh,
berarti sebab sekali lagi hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin, amin, amin. Kita akan berdoa. Mari kita akan mendoakan orang lain, ya. Saudara, doakan pertama tetangga saudara. Mungkin mereka ada yang sedih, ada yang kurang. Kita berdoa untuk negara kita, ya. Kita doakan presiden kita. Kita berdoa untuk para dokter. Dan kita berdoa untuk gereja Tuhan. Supaya melalui situasi ini, rahmat Tuhan diturunkan untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sumber sukacita. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau sumber anugerah yang memampukan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin hidup kami sampai pada kekekalan. Saat ini kami berdoa untuk tetangga-tetangga kami Tuhan. Teman-teman kami mungkin, famili kami yang jauh maupun yang dekat. Mereka mungkin mengalami kegelisahan, ketakutan. Tuhan, pakailah kami membuat sukacita dari Engkau. Tuhan, kami berdoa segala kecukupan Kau juga limpahkan bagi teman-teman kami, tetangga kami, saudara kami. Tuhan juga berkatilah bangsa negara kami. Kami bersyukur untuk presiden kami, wakil presiden kami, para menteri. Tuhan berkati, beri hikmat supaya mereka bisa menjalankan, mengatasi situasi dengan lebih baik. Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka bahkan yang bekerja membersihkan di rumah sakit. Berkatilah mereka Tuhan. Beri sukacita dalam hati mereka. Rumah tangga keluarga mereka Tuhan jaga dan cukupkan dengan kelimpahan. Tuhan juga berkati gerejamu dimanapun berada. Supaya kami dalam situasi sulit ini ada sukacita. Dan justru kami membagikan sukacita kami. Baik melalui harta kami, melalui waktu kami, melalui apapun yang kami punya. Bisa menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Supaya kami mempermuliakan Engkau. Kami juga bersyukur kami bisa memberikan persembahan. Engkau berkati kami Tuhan. Sehingga kami menyerahkan nanti baik melalui transfer maupun kami menyerahkan di gereja. Supaya tetap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur mohon ini semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan mari kita semua percaya diberkati Tuhan. Sudah percaya itu? Dan hidup ini kita ungkapkan sukacita kita menjadi berkat. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara bisa mengangkat tangan begini masing-masing ya. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara masing-masing, di rumah saudara masing-masing. Sehingga ada sukacita, kekuatan, kelimpahan di dalam berkat rumah tangga saudara. Dan apapun yang sudah pikirkan dan lakukan diberkati Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,